Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan, untuk kami jalani dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata kita menentukan arah dan situasi kehidupan kita. Apa yang seringkali kita ucapkan tentang diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, kesehatan, dan kondisi keuangan kita akan mempengaruhi keadaan masa depan kita. Kalau kita memperkatakan sesuatu secara terus-menerus, itu sama saja seperti bernubuat tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan baru-baru ini dan viral bahwa dia akan mengalami kecelakaan, dan benar dia mengalami kecelakaan. Ada orang yang mengatakan dia akan sukses dan dia mengalami kesuksesan. Kita tidak bisa memperkatakan kekalahan, penyakit, atau kekurangan dan hal-hal negatif lainnya kalau kita ingin melihat kemenangan, kesehatan, dan kelimpahan, keberkatan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 18 ayat 20 ini tertulis, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat ini tertulis, bagi kata-kata yang diucapkan, ada akibat yang harus dirasakan. Setiap orang pada akhirnya harus menikmati atau menanggung konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Ayat 20 ini berkelanjutan dengan ayat yang ke-21. Di situ dinyatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ucapan kita manusia punya bobot, punya kuasa, punya pengaruh, punya dampak yang nyata. Bukan sekedar angin lalu. Jangan anggap remeh perkataan-perkataan kita. Dan karena itu, jangan sembarangan mengucapkan perkataan. Dalam surat Yakobus, lidah diibaratkan seperti kemudi kecil pada kapal yang besar. Sekalipun kapal itu begitu besar dan begitu berat, tapi kemudi yang kecil dapat mengatur arahnya. Kalau kita merindukan kehidupan kita menuju ke arah berkat, menuju ke arah yang baik, maka kita harus mengendalikan kemudi, yaitu lidah kita, perkataan-perkataan kita, ke arah yang baik juga. Jangan ucapkan perkataan yang buruk, yang negatif. Jangan ucapkan perkataan kutuk pada diri kita sendiri, tapi ucapkan perkataan berkat. Biasanya kita mengenal prinsip tabur tuai dari perbuatan kita. Tapi ayat ini saudara menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang prinsip tabur tuai melalui perkataan. Kalau kita menabur perkataan yang buruk, maka kita juga akan menuai hal yang buruk dalam hidup kita. Kalau kita menabur perkataan berkat, maka kita akan menuai berkat. Kalau kita menabur perkataan yang baik, kita akan menuai kebaikan dalam hidup kita. Sebagian besar dari bangsa Israel yang berjalan di padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian, mereka mengucapkan perkataan-perkataan kutuk bagi diri mereka sendiri. Mereka mengatakan mereka akan mati di padang gurun, dan mereka menuai apa yang mereka perkatakan. Mereka yang mengucapkan hal itu, mereka mati di padang gurun, dan mereka tidak melihat tanah perjanjian. Mereka tidak mengalami janji Tuhan oleh karena buah perkataan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan? Jagalah perkataan kita. Perkatakanlah berkat, sekalipun saat ini kita belum melihat berkat itu. Perkatakanlah ucapan yang baik,
sekalipun kelihatannya kehidupan kita sedang tidak baik. Perkatakanlah kesembuhan, sekalipun saat ini kita sedang dalam keadaan sakit. Perkatakanlah kemenangan, sekalipun kehidupan kelihatannya sedang dalam kekalahan. Perkatakanlah janji firman Tuhan, sekalipun keadaan hidup kita kelihatannya masih jauh dari janji Tuhan. Tetap jaga perkataan kita, ucapkan perkataan berkat, ucapkan perkataan yang baik, ucapkan perkataan yang selaras dengan janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kepada kami semua untuk menjaga perkataan kami. Kami sadari bahwa ada prinsip tabur tuai melalui perkataan. Kami tidak bisa melihat keberkatan kalau ucapan kami selalu mengandung kutuk pada diri kami sendiri. Kami tidak dapat melihat keberhasilan kalau kami selalu mengucapkan kegagalan terhadap diri sendiri. Jamah hati kami Tuhan dan ubahkan kami. Jamah lidah perkataan kami sehingga kami berkatakan yang baik, mengucapkan berkat, mengucapkan kemenangan, mengucapkan keberhasilan sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Tuntun kami selalu Roh Kudus, sehingga kehidupan kami sejalan dengan kehendak-Mu. Perkataan kami selaras dengan firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pelayanan, dan dalam segala kegiatan kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dan kehidupan kami mengalami keberkatan yang daripada-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan kerjakanlah kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.